Cerita ini akan membawa kalian kembali ke tahun 2005, di mana ada pengalaman menyeramkan yang dialami oleh satu kelompok yang saat itu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu KKN. Mereka diganggu oleh pocong. Mungkin bayangan kalian mereka diganggu oleh satu pocong yang selalu berdiri di pojokan ruangan di pinggir jalan dan menampakkan diri dari kejauhan, bahkan bisa juga mereka menampakkan sebagian tubuh mereka di jendela. Tapi tidak untuk cerita yang satu ini. Mungkin nanti cerita ini akan dibagi menjadi dua bagian karena cukup panjang kalau dijadikan di satu part video. Cerita ini bermula saat Ani dan kawan-kawannya hendak melakukan tugas pengabdian di salah satu daerah utara Pulau Jawa. Pulau ini juga disebut dengan Tanah Garam. Alasan disebut Pulau Garam karena pulau ini penghasil garam terbaik di Indonesia. Saat itu jumlah peserta ada 12 orang, yang mana terdiri dari Wulan, Dira, Gesang, Roni, Wirda, Dani, Fatih, Rara, Haida, Johannes, Umar, dan Ani. Mereka semua dari jurusan yang berbeda. Dalam cerita ini akan saya fokuskan menceritakan pengalaman Johannes dan Ani karena menurutku cerita merekalah yang sungguh membuat bulu kuduk berdiri dan mereka berdua yang seringkali mendapat gangguan di sana. Bermula dari Johannes, saat dia terdiam menatap layar kaca mobil yang saat itu sedang melaju cepat dan jejeran rumah terlihat samar seperti berjalan menjauhinya. Pundak Johannes kemudian ditepuk oleh Ani. "Jo, ini roti untuk ganjel perutmu, jangan cemberut aja." Memang saat itu Johannes sangat tidak bersemangat sekali. Hal itu dikarenakan ayah Johannes seminggu yang lalu berpulang ke Yang Maha Kuasa. Sebenarnya dia tidak ingin meneruskan kuliahnya lantaran saat itu hatinya sangat terpukul. Kehilangan orang yang sangat ia hargai seperti kehilangan separuh nyawanya. Ani nampak memperhatikan kondisi Johannes saat itu. Dia berharap nanti saat sudah sampai di sana Johannes bisa berubah dan bisa membaur dengan masyarakat di sana. Anak-anak yang lain juga memaklumi perasaan Johannes yang sedang berduka dan tidak bisa selepas itu ketika diajak bercanda. Hanya bisa memperhatikan dan berharap Johannes bisa kembali tegas dan bijaksana seperti sebelumnya. Laju mobil kemudian menjadi pelan. Rupanya tikungan akan masuk ke dalam desa yang menjadi tempat bagi mereka menjalankan KKN. Ternyata sudah dekat. Kok sunyi gini desanya? Ini bener tah ke arah desa? Kok horor kayak gini? Kata Gesang. Ani hanya terpaku dengan tugu desa yang bertuliskan "Selamat datang di Desa Pocong". Ani kira saat Gesang memberikan informasi tentang daerah ini itu sedikit bercanda. Karena menurut Ani sangat aneh dan sedikit lucu ada sebuah desa yang seperti nama hantu yang sangat terkenal, yaitu Pocong. Penampakan dari tugu sampai ke desanya sangat membuat bulu kuduk berdiri. Ani hanya memperhatikan sekitar ketika tidak ada penduduk yang lalu lalang bahkan seliweran. Desa tersebut sungguh di luar perkiraan mereka. Mereka membayangkan desa yang mereka datangi seperti desa pada umumnya. Meskipun tidak ramai tetapi masih ada warga yang berlalu lalang. Ani yang melihat kanan dan kiri masih pepohonan dan juga banyak sekali tanaman bambu. Dia hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, Ani seperti melihat sesuatu yang nampak sedang memperhatikan laju mobil mereka. Dia melihat sebuah gumuk atau tanah yang tinggi, dan gumuk itu terlihat terpampang di sana sangat besar sehingga membuat Ani bertanya-tanya, sebenarnya desa seperti apa yang akan mereka singgahi ini.
Dan di sana juga terlihat seperti bangunan rumah kecil, namun di dalamnya terlihat sekali sebuah makam yang batu nisannya tertutup dengan kain putih. Ani dan kawan-kawan mengira itu mungkin adalah kuburan dari orang yang membabat alas di sini. Ani sedikit melamun melihat tempat itu. Batinnya, belum juga sampai di desa sudah disuguhi pemandangan menyeramkan seperti itu. Karena laju mobil menjauhi tempat itu, Ani meneruskan melihatnya dari spion mobil. Dan seketika Ani menjerit ketakutan. Saat dia melihat spion, dia mendapati 3 pocong yang kainnya berwarna abu-abu sedang melayang bersamaan mengikuti laju mobil di belakang. Ani dengan cepat melihat ke belakang, namun pocong itu tidak ia temukan di sana. Johannes dan yang lainnya melihat Ani dengan wajah yang kebingungan, mencoba memahami Ani yang sudah panik dan tidak bisa dikendalikan. Akhirnya dia berdiri dan kemudian menepuk pundak temannya itu. "An, kamu ngapain sih? Ini belum sampai loh, jangan buat bikin gaduh." Ani hanya terdiam dan kemudian melihati teman-temannya sudah serius memperhatikan dirinya. Dia kemudian langsung duduk dan menatap kaca. Sepertinya dia sudah sangat capek sekali. Suasana kembali sangat hening, hingga akhirnya sampailah mereka di kantor kepala desa tersebut. Di sana sudah ada beberapa orang yang berdiri dan menunggu kedatangan mereka. Anak-anak nampak memperhatikan keluar kaca sambil mengemas barang yang dibawa dan segera turun. Terlihat 3 orang laki-laki yang memakai sarung rapi dan bapak berkumis memakai baju putih sedang berdiri dan memperhatikan mereka. Rupanya beliau adalah Pak Ilham selaku kepala desa tersebut. Kemudian 2 orang yang berdiri di samping kiri dan kanan itu adalah Pak Rofik dan Pak Husen, yang mana mereka berdua yang akan menjadi penanggung jawab dan pendamping kita selama masa KKN di sana. Johannes saat itu tersenyum tanpa henti. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Ani yang merasa tidak enak dengan sikap Johannes akhirnya dengan cepat memukul tangannya dan menyuruhnya untuk berhenti tersenyum. "Ya kali, kok aneh banget. Pakai sarung kok di acara kayak gini. Itu kan lucu banget. Apa nggak panas?" kata Jo sambil cengengesan. Ani yang mendengar perkataan Jo yang sangat tidak sopan langsung melotot dan memberi tanda agar jangan berkata yang aneh-aneh di tempat orang. Namun balasan sikap Johannes sangat meremehkan sekali. Ani sudah merasa tidak enak karena sikap Johannes tidaklah seperti biasanya. "Selamat datang di desa kami, anak-anak. Terima kasih Bapak sudah menyambut kita dengan ramah di sini. Mohon bimbingannya selama kami mengemban tugas sementara di sini," ucap Ani. Pak Ilham mengangguk. "Nanti kalian akan sering bertemu dengan Pak Rofik dan Pak Husen selama berada di sini. Pak Husen akan membantu kalian untuk memberitahu tiap-tiap lokasi di sini. Pak Rofik akan membantu untuk keperluan apapun yang kalian butuhkan di lapangan." Dan mereka dengan senang hati mengangguk. "Pesan Bapak hanya satu untuk kalian selama di sini. Di sana," dengan menunjuk jempol tangannya ke arah ujung, "ada makam bujuk. Bujuk di sini sama dengan makam keramat, yaitu makam yang membabat alas di desa ini dahulu kala. Kalian dilarang untuk meludah sembarangan di daerah sana ya. Kalian wajib hati-hati karena ya kalian paham sendiri. Di sini masih banyak sekali hutan dan kawasan di sini masih bau wingit," jelas Pak Ilham. Johannes hanya tertawa mendengar hal itu. Dia hanya membatin. Kapan mau majunya jika dikit-dikit percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Johannes kemudian mendekati Ani dan berbisik, "Kayaknya perlu dicoba."
kata Johannes pelan. Ani melihat Johannes dengan tatapan yang kesal. Gesang yang melihat tingkah laku Johannes yang sedikit selengean itu sejak turun dari mobil langsung mendekati Ani, memastikan bahwa pikirannya dan Ani sama terkait Johannes yang sudah bertingkah aneh sejak datang di sini. Pak Husein yang sedang berjalan mendampingi mereka dengan pelan melirik kepada Johannes. Tatapan aneh Pak Husein kepada Johannes terlihat jelas oleh Ani. Tangan Pak Husein yang sedikit gemetar disembunyikan olehnya. Ani terus melirik ke arah Pak Husein. Sepertinya ada yang dilihat di dalam tubuh Johannes olehnya. Entah apa itu, Ani sangat penasaran sekali. Pak Husein kemudian berjalan cepat dan menunjukkan salah satu rumah yang mana akan menjadi tempat tinggal sementara untuk mereka. Ani sangat amat terkejut sekali. Ada dua rumah yang berjejer rapi yang mana rumah tersebut satu halaman. Namun menurut ayah ibunya memang bentuk khas dari rumah di desa ini semua begitu. Halaman lebar menjadi satu untuk 2 ataupun 3 rumah. Yang sebelah kiri itu untuk yang putri dan yang sebelah kanan untuk yang putra. Kamar mandi sendiri dan berada di sana. Pak Husein menunjuk ujung dari rumah itu. Selesai mengantar anak-anak ke tempat tinggal sementara, Pak Husein langsung berpamitan untuk pulang. Anehnya, saat anak-anak berjalan ke dalam, Ani yang saat itu ingin segera masuk langsung dipanggil oleh Pak Husein. Nak, tadi temanmu yang cowok itu, apa dia melakukan tindakan yang aneh saat masuk desa? Tanya Pak Husein. Ani hanya diam dan bingung dengan pertanyaan Pak Husein yang tiba-tiba bertanya hal yang demikian. Ani hanya menggelengkan kepala. Saya tidak ingat, Pak. Cuma waktu itu saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya melihat beberapa pocong dan mereka itu terbang. Ucap Ani kepada Pak Husein. Saat mengatakan hal tersebut, Pak Husein memandangi wajah Ani dengan tatapan yang kosong. Lalu terdiam sangat lama sekali. Ani yang melihat Pak Husein seperti itu merasa aneh dan tidak nyaman. Dan hawa takut menyelimuti tubuhnya. Ani permisi dan meninggalkan Pak Husein yang berdiri terdiam di sana. Keesokan harinya, terlihat mereka bergantian untuk mandi dan mulai melaksanakan tugas di hari pertama. Namun nampaknya Johannes kurang enak badan dan tidak bisa untuk ikut kegiatan hari itu. Ani yang saat itu diberi tugas bersama Gesang untuk pergi ke sebuah sumber air yang tak jauh dari sana untuk melihat dan meninjau lokasi agar mereka bisa melakukan sesuatu di area tersebut. Ani dan Gesang berangkat menuju lokasi. Sesampainya di sana, Ani sangat takjub sekali dengan pemandangan sumber mata air tersebut. Kebetulan saat ke lokasi, dirinya didampingi oleh Pak Husein. Wah Pak, sumber air ini kayak tirta kerajaan zaman dulu ya. Pak Husein yang saat itu mendengar perkataan Ani hanya bisa tersenyum. Kolam ini dulunya itu memang sebuah tirta, digunakan pada saat zaman kerajaan. Tetapi dengan majunya zaman, tirta ini jadi begini, tidak dirawat. Coba kalau Mbak Ani dan Gesang ada ide buat tempat ini biar bisa dipakai untuk keperluan desa. Ani dan Gesang saling bertatapan karena sangat antusias sekali untuk membantu memajukan desa tersebut. Gesang duduk dan berkata kepada Ani, "An, kok aku ngerasa ada yang memperhatikan kita ya di tempat ini?" Ani yang saat itu sibuk mencatat hanya bisa menjawab seadanya tanpa konsentrasi dengan perkataan Gesang saat itu. "Ayo An, balik aja. Aku kok semakin takut ya sama tempat ini. Serem banget. Banyak pohon bambu lagi di kanan kiri kita," kata Gesang.
Ani yang selesai mencatat kemudian menutup bukunya dan melihat ke arah Gesang dengan raut wajah yang bahagia. Atau Ani lebih tepatnya memandangi Gesang seperti pandangan bernafsu.